Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi ini masih mengulas lagi di HP Sony XZ3 ya. Jadi ini tadi ada kedatangan dari user pelanggan. Jadi dia itu dari Kudus ya. Ini Kudus langsung ke Solo karena emang pas ngepasin dia katanya itu nyebut adiknya atau ada acara ya. Jadi dia langsung kesini juga titip HP ini. Jadi Sony XZ3 ya, ini serinya seperti biasa. Sony XZ3 yang dimasukkan ini dia itu memang untuk WiFi dia tidak mau, sama HP-nya itu sering restart ya teman-teman. Jadi HP-nya itu sering restart, sama untuk WiFi nya dia tidak mau. Jadi kita udah hidupkan, cuma dia tidak bisa hidup ya WiFi nya. Nah ini HP-nya sama nge-lag parah. Biasanya itu untuk image juga tidak ada ya, karena emang kerusakannya kebanyakan di IC baseband. Oke, kita cek. Nah benar ya, jadi untuk image HP ini emang benar-benar tidak ada, jadi image-nya kosong. Nah kemungkinan besar emang pada kebanyakan HP ini kerusakannya itu di IC baseband ya. Jadi IC basebandnya itu udah lemah, itu waktunya ganti ya. Jadi HP-nya ini udah rusak di IC basebandnya tadi. Jadi kita bakal bongkar, kita bakal ganti IC basebandnya ya teman. Jadi kita simak emang dari kelemahan XZ3, XZ2 sama XZ2 premium itu kasusnya itu di IC baseband itu kebanyakan kerusakan di situ. Jadi kita bakal bongkar dulu HP-nya. Kalau XZ3 itu bongkarnya emang dari depan ya teman-teman. Jadi lebih minim resiko dari Sony XZ2 yang mana bongkarnya itu dari depan. Jadi bongkar LCD dulu baru bisa bongkar mesinnya, pas mesinnya. Kalau yang seri XZ3 ini emang dia itu dari belakang, dari backdoor, jadi lebih aman. Cuma emang pada dasarnya emang lemnya ini kan HP didesain anti air ya, jadi lemnya itu perekatnya itu susah banget untuk dilepas. Copot itu susah banget kalau nggak di blower sama dikasih cairan buat lepas backdoornya, itu agak susah ya. Jadi teman-teman kita simak aja ya lepas backdoornya ini. Di lepas backdoor ini kita pakai dibantu pakai thinner ya. Ini karena udah pernah dibongkar atau belum juga kurang tahu, soalnya udah di bagian backdoor sini itu udah agak benggang ya, nggak kayak seperti biasanya ya. Nah agak susah kan, nanti kita percepat videonya ya, soalnya memakan waktu kalau membongkar Sony XZ3 memang memakan waktu. Apalagi ini kayaknya udah pernah dibongkar kayaknya. Jadi kita bongkar dulu sih rekatnya itu. Seri-seri XZ3 itu sering ya kerusakannya pasti di IC baseband. Keluhannya pengguna itu pasti sering HP-nya itu ngerestart sama WiFi nya ndak mau. Itu sering banget kasus-kasus seperti itu ya. Emang udah HP pengeluaran tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2018 apa 20 ya HP ini. Jadi ya wajar lah. Snapdragon 845 ya, jadi kebanyakan Snapdragon 845 itu konstruksi mesinnya itu sama, IC nya juga sama, Mi 8, terus Poco F1. Nah itu pun juga sama, IC WiFi, IC baseband nya itu sama, SDR 845 ya teman-teman. Jadi IC nya itu sama, jadi bisa kemungkinan besar kerusakan juga sama di Poco sama Mi 8 itu. Di grup Mi 8 itu juga banyak kasus seperti itu. Untuk WiFi pasti juga ada yang ngalami, WiFi hotspot pasti banyak yang mati. Nah itu salah satunya penyebabnya di IC baseband. Cuma kebanyakan
yang dieksekusi itu malah di IC WP nya, padahal kerusakannya di IC SDR nya. Tapi emang taunya orang kalau belum pernah dapat kasus ya emang IC WP nya yang dikerjakan, cuma kan itu kadang salahnya di situ. Oke, HP-nya emang udah pernah dibongkar ya. Kondisi mesinnya itu udah pernah dibongkar seperti ini. Lemnya udah enggak lem biasanya, lem biasa itu. Oke, kita lepas aja. Ini fleksibel finger, kita amankan dulu ya teman-teman. Terus untuk bersihin ini nanti aja ya. Untuk bersihin ini kita lepas bautnya aja, soalnya kalau lem kayak gini kalau aku ngasih nggak begitu banyak sih, soalnya kenapa nanti buat bongkarnya itu susah. Nah itu pokoknya kalau ada apa-apa lagi kan bongkar lebih enak gitu. Yang standarnya aja lah ngasih lem gitu. Nah yang paling penting bongkar Sony itu jangan sampai megang kamera ya, karena saya pribadi gak suka kalau bongkar ya, harus kameranya diamankan. Kalau nanti kena tangan udah lensanya kotor nanti. Kita buka bautnya ya. Jadi ini dari Kudus, tadi siapa lupa aku namanya, ya kesini sama liatin YouTube saya. Jadi oh ternyata itu mau beliin Sony. Pertama yang terima teman saya, tapi ya kalau pas Sony saya yang maju sih. Udah banyak sekali ya ngerjain Sony kayak gini, jadi emang rata-rata itu pasti kayak gini kerusakannya itu. Kadang ada yang udah parah itu belum sampai menu udah restart sama ngeblank putih itu pernah 2 kali kasus seperti itu. Tapi kita ganti IC nya ternyata ya alhamdulillah masih dipermudah, masih bisa gitu ya. Emang banyak rusaknya di situ ya teman-teman. Kita lihat dulu udah semua belum. Agak batuk ya ini. Nah kalau kebanyakan lem itu susahnya pas lepas kayak gini. Kalau saya kalau ngasih lem nggak sampai sebanyak kayak gini. Kenapa? Karena berbahaya. Untuk bongkar-bongkarnya ini nanti susah gitu loh. Nah ini lemnya banyak gini sampai ke dalam-dalam gini kan repot nanti kita. Terpaksa kita kasih kayak gini biar agak lunak lemnya. Kalau lem itu kan kalahnya sama air keras thinner itu ya, jadi langsung melunak nanti kalau udah kena thinner. Yang disayangkan gitu kalau kita banyak lemnya itu susah lepasnya nanti. Oke kita lepas, ini masih ini banyak soalnya teman-teman. Nggak apa-apa. Oke setelah itu kita bakal lepas baterai, karena baterai itu berhubungan sama yang lainnya. Kalau baterai belum dilepas takutnya ada hal yang kita tidak inginkan. Kita lepas semua, tinggal kita lepas fleksibelnya. Kalau HP ini emang udah pernah dibongkar, cuma nggak tahu pernah di servis apanya ya. Kita pastikan fleksibelnya kita oke. Di sini terletak ada jumper baterai ya. Ini berarti yang pertama itu dia taunya baterainya yang bermasalah, mungkin persepsi saya seperti itu. Jadi ternyata ini ada bekas jumperan, nggak tahu ini yang di jumper apa. Kenapa di jumper itunya apa yang bermasalah. Kalau baterai kan biasanya faktornya cuma itu ngedropan parah sama juga ngerestar, cuman ngerestarnya dibarengin sama wifi ndak bisa, email hilang, berarti kan otomatis bukan baterainya ya.
Nah itu bagi untuk kita biasanya mengeksekusi suatu kasus itu harus kita dasari analisa dulu ya, rusaknya itu gimana dulu, terus faktor-faktornya, penyebabnya apa, kita tanyakan ke usernya gitu ya. Jadi nggak asal mengerjakan. Nah kalau ini ya udah kita coba bongkar dulu ini kenapa dia di chamber. Aku masih bingung ini kenapa di chamber ini. Semoga aja nggak sampai yang parah nyampernya, cuma ini kenapa di chamber gitu loh, masih bingung nih. Nah ini loh posisinya di sini di chamber itu kan jalur positif negatif baterai ya, itu kenapa di chamber. Kalau HP yang kayak Redmi, Oppo itu ada fuse-nya ya, jadi di setiap baterai itu ada fuse-nya, jadi kebanyakan HP yang ada fuse-nya baterainya itu kita fuse-nya kita ganti itu normal, jadi nggak restart lagi. Itu HP sebelah, HP Oppo, Vivo, Redmi gitu. Kalau HP Sony itu jarang sih menurut saya. Ada juga kasus seperti itu, cuma kan kalau analisanya ini dia sama wifi nya tidak mau, berarti kan memang dari kerusakan di hardware lainnya. Nah ini saya copot ya. Kenapa saya copot? Karena mengganggu, soalnya nggak bisa dilepas. Nek nggak saya lepas solderannya itu tadi, ada jumpernya itu tadi. Nah masih kelet lagi kan ya, karena banyak lem dia kayak gini bongkarnya, harus hati-hati. Kalau nggak ada lem agak mudah bongkarnya. Oke, posisinya udah kita bongkar tadi. Kenapa di chamber sini, kita cek dulu keterangannya di apanya. Oke, dia ternyata persepsinya baterainya ya, ini persepsinya dia baterainya yang udah lemah apa udah rusak mungkin, terus dia langsung ambil positif negatifnya biar langsung ya, padahal di sini tuh ada proteknya, jadi tidak asal jumper ya gitu ya teman-teman. Dan nanti nggak tak pasang itu nanti. Oke, kita langsung di mesinnya. Letak mesin IC nya ya yang dicurigai yang bermasalah itu di IC SDR ini. Nah serinya saya bacakan itu SDR 845101. Nah kemungkinan besar yang bermasalah di sini. Oke, kita eksekusi langsung aja ya teman-teman, kita eksekusi. Ya kasus ini memang banyak sering kita jumpai. Kita kasih lempeng pelindung ya. Oke, untuk mengenai pembloweran kalau tidak terlihat ya mohon maaf ya, karena emang minim dari banyak itu alat perekamnya. awal merintis. Oke, kita putar dulu, kita pastikan pas dulu. Kita kasih plug ya. Jadi kita kasih plug terlebih dahulu untuk melepas IC-nya ini. Udah jam berapa ini ya? Aduh, udah jam 8, soalnya jam 8 ini udah tutup ini. Nanti kalau nggak cukup saya lanjut besok ya teman-teman. Oke, kita blower tunggu sampai panas merata.
Oke, kita angkat IC-nya. Udah kita angkat ya. Emang kalau mesin Sony itu apa ya, keras banget, jadi emang panasnya harus bener-bener timingnya itu tepat ya teman-teman. Timingnya tepat. Kita sampingkan di sini. Kita bakal ganti IC-nya yang baru ya, soalnya udah ada stoknya tinggal satu. Kemarin udah saya ganti dari mana ya, kemarin dari Tasik ya. Ada teman kita user juga mau nyervis itu dari Tasik. Oke, tinggal kita bersihkan ya teman-teman. Jadi bekas fluk itu ada, kita bersihkan dulu. Kita lepas saja, lebih enak muternya nanti. Jadi untuk kaki IC itu kan masih banyak ya, masih belum rata, jadi kita ratakan terlebih dahulu. Kalau udah rata nanti tinggal kita pasang IC-nya yang baru tadi ya. Kalau kita nggak pakai mikroskop itu agak begitu susah ya, karena emang penglihatan kita itu terbatas, karena emang kakinya itu kecil-kecil sekali, jadi terbatas banget kalau kita tidak menggunakan mikroskop. Aku bisa, cuma agak repot ya, kita lebih yang praktis maksimal aja lah. Kalau dulu pernah ngerjain kayak gini tuh nggak pakai mikroskop, kalau sekarang kalau nggak pakai repot banget. Oke, kita bersihkan, kita puter ya, bukannya tangan kita yang muter tapi mesinnya yang muter. Ya enaknya gimana gitu aja sih. Oke, setelah kita bersihkan kakinya, kita bilas dulu buat memastikan benar-benar bersih, udah rata, tinggal kita nanti pasang gitu aja nanti. Terbatas waktu ya, karena emang ada acara nanti jam 8, jadi otomatis jam 8 langsung saya close. Kita lanjut besok lagi pemasangannya, mungkin besoknya enggak apa-apa nih. Kalau ini waktunya ada, kita pasang langsung. Oke, setelah kita bersihkan, jadi wajib ya ini kita bersihkan, bersih semua kaki-kakinya, tinggal kita bakal pasang yang baru tadi. Ini ya teman-teman, IC-nya yang baru itu, soalnya dari sini juga nggak ada yang jualan, belinya di online ini IC-nya. Oke, kita buka. Nah, kita cek dulu ya. Untuk IC-nya kita bakal cek dulu. Untuk kakinya itu udah bener rata, bagus apa belum. Oke, kita kasih fluk lagi untuk biar timah dari kaki-kakinya itu nggak begitu keras. Pas pada saat pemasangan ini lebih nyaman, lebih enak nanti. Terus membalik. Oke, kaki-kakinya bagus, tinggal kita pasang aja ya. Kita kasih pelindung. Kita posisikan ya, kita kasih fluk dulu. Fluknya nggak usah banyak-banyak ya teman. Kalau banyak-banyak itu nanti agak susah masangnya. Kita panasin dulu di bagian mesinnya, biar timah di bagian mesin itu rata dulu.
Oke, kita coba pasang. Bismillah, semoga sekali pasang jadi ya. Oke, udah terpasang, kita bakal diamkan dulu. Oke, udah waktunya tutup juga ini. Oke teman, jadi udah kita ganti, udah kita pasang isinya yang baru tadi. Kita nunggu apa itu dulu. Nunggu dingin ya, soalnya kipasnya mati ya, lagi pas hidup pun tak kipasin ini. Kita tiup aja lah. Jadi prosesnya seperti itu tadi, sambil kita dinginkan, kita bersihkan sisa fluknya tadi. Oke, terutama untuk habis kita pasang itu kita bakal cek lagi ya untuk sapinya itu satu apa enggak. Oke, kita coba cek di sini kutub negatif ya, terus di sini positifnya. Ini menunjukkan dia tidak bunyi, berarti tidak short. Kita cek lagi, dia tidak bunyi, berarti tidak short. Oke, aman. Kita coba langsung di mesin ya. Bentar, ini saya amankan dulu, kita putus ya, karena emang tidak perlu harusnya. Oke, kita coba langsung pasangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita pasangkan. Ini masih nyantol ini kawan. Nah, pasangnya dari samping kali. Oke, tinggal kita pasang. Oke, kita coba pasang. Oke. Ada yang belum apakah? Kita paskan dulu. Nah, udah pasang, kita pasang ini soket touchscreen ya ini. Kita pasang soket chest. Soket apa ini, mode getar ini. Oke, kita soket LCD. Selanjutnya wireless ininya, terus kita pasang baterainya ya. Oke, bentar, ini soalnya takutnya yang apa tadi, chamberan tadi takutnya konslet atau gimana. Nah, kita keluarkan dulu. Oke, di sini kita udah pasang, kita rakit, kita coba hidupkan. Nah, kalau LED ini ada kecilap biru, otomatis HP-nya itu hidup. Kita coba ya teman-teman, sampai dia masuk home screen menu dulu. Benar udah sembuh apa belum? Kalau dia udah muncul emailnya sama wifi-nya udah bisa connect, berarti kemungkinan besar udah sembuh gitu. Kita coba cek aja. Kita udah masuk di home screen. Nah, HP-nya otomatis sudah nyambung sendiri ya. Jadi HP-nya udah nyambung sendiri.
Nah, untuk untuk apanya ini, wifi-nya udah nyambung sendiri, berarti otomatis wifi-nya udah bisa ya, udah aman. Mana tadi wifi? Nah, udah keluar semua ya, udah keluar semua, keterangan wifi-nya udah ada. Terus bakal kita cek emailnya ya teman-teman, kita cek emailnya. Waduh, mohon maaf, batuk. Alhamdulillah. Jadi untuk HP-nya yang seri Z3 ini kita ganti IC-nya, SDR-nya. Alhamdulillah udah sembuh. Jadi langsung WiFi otomatis sudah bisa connect. Untuk email juga udah keluar. Jadi kasus hari ini Sony Z3 dari Kudus, Mas apa tadi, tapi nggak ingat aku namanya, Mas Bilal kalau nggak salah. Nah ini udah jadi ya HP-nya, tinggal nanti tak rapikan lagi. Terus yang jemperan nanti saya buang, soalnya emang ini kerusakannya bukan di baterai, tapi yang pertama bongkar di baterainya ya. Jadi ini sekian ya, HP-nya udah selesai, udah jadi, tinggal nanti saya rapikan, saya rakit, saya kirim. Karena emang masnya mau tadi suruh ngirim karena nggak bisa kesini, ya udah nanti saya kirim gitu. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mengenai seputar HP Sony ya. Semoga channel ini berkembang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.